Eh, terkait dengan gelar perkara khusus hari ini, ya sebenarnya kita berharap UGM yang telah menyatakan meyakini bahwa Pak Jokowi adalah alumni Gajah Mada, seharusnya pihak UGM sangat berkepentingan untuk hadir. Dan juga Pak Jokowi juga harusnya sangat berkepentingan untuk hadir untuk membuktikan kepada kami dan menunjukkan kepada kami bahwa ini loh ijazah yang kalian pertanyakan. Kalian anak bangsa nggak usah ribut. Ini siap diuji, bahkan bukan hanya di Bareskrim, di laboratorium Puspom TNI, laboratorium BRIN, ya di Serpong yang jauh lebih advance, bahkan di luar negeri. Kami siap, saya siap. Begitu harusnya statement Pak Jokowi sebagai seorang yang pernah menjabat 10 tahun sebagai presiden kita, gitu loh. Dan kami harap Bareskrim bisa menjelaskan prosedur-prosedur forensik yang telah dilakukan atau yang diklaim telah dilakukan. Terutama apa esensi yang kami ingin gali adalah bagaimana prosedur forensik ya menyatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tahun 85 yang tidak ada lembar pengesahan penguji dan tanggal dipertahankannya, dan itu dinyatakan identik dengan skripsi pembanding dari junior maupun senior Pak Jokowi. Kita ingin melihat ya skripsi pembanding atau referensi itu yang mana, punya siapa, dan harus kita buktikan juga. Nanti saya ke UGM lagi untuk meminta Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM untuk memberikan akses kepada publik terkait skripsi-skripsi tahun 1985-an sampai awal 1990-an. Ya, karena analisa saya ya, bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu diproduksi dengan teknologi digital, dengan hardware dan software setidaknya di awal tahun 90-an, yaitu tahun 1992 dengan dirilisnya Windows 31 yang di dalamnya ada Microsoft Office, dan di dalamnya ada teknologi PostScript Type 1 ya yang menggunakan algoritma Bezier untuk membentuk lengkungan yang sangat cantik dalam dalam karakter-karakter atau font-font dari Times New Roman, begitu. Kemarin juga ada bukti yang dibawa atau dokumen yang dibawa sih? Kami kan sebenarnya banyak seharusnya yang bisa kami bawa, tapi kan kami tidak punya hak untuk menyita, Mbak. Ya, contoh misalnya skripsi. Kenapa kami lakukan digital forensik? Yang tadi malam sudah juga saya berdebat dengan Pak Rifai, pengacaranya. Katanya kalau analog harus dibuktikan secara analog. Terus kalau MRI, CT scan, biometrik, misalnya mata masa dicopot dulu, ya kan? Tetapi di scan, difoto, dianalisa secara digital. Sesuatu analog bisa diidentifikasi secara forensik digital, karena memang disitulah gunanya ilmu itu. Tanpa kita memiliki analog itu pun kita bisa deteksi bahwa itu barang palsu atau tidak, begitu. Kemarin juga dari alumni Gajah Mada kan sudah menyatakan pernyataan sikap tentang itu, Pak. Iya, rela gama, dan saya kira karena alumni UGM ini kan menyebar di seluruh kolong dunia gitu ya. Jadi sangat susah untuk mengumpulkan para alumni UGM, tetapi ada 100 orang gitu ya, Bu ya. Nah, itu ya berkumpul. Ya kami sebenarnya karena kecintaan kami kepada alma mater Universitas Gajah Mada, yang kami tidak cinta adalah pengurus-pengurusnya sekarang yang tidak terbuka, ya. Tidak terbuka, bahkan video pertemuan kami tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, ya, itu dijanjikan oleh Profesor Wening sebagai Wakil Rektor Kemahasiswaan UGM untuk dirilis secara utuh atau diberikan kepada kami utuh, tetapi sampai sekarang tidak ada, dan janji itu hanya tinggal janji. Bahkan diputar-putar, iya, Bang, di medsos, Bang. Nah, diputar-putar ya. Nah, ini padahal kami dituduh menghasut. Ketika saya dimintai keterangan pada saat undangan klarifikasi, ya, kemarin di Polda Metro Jaya,
pelapor itu tidak menyediakan bukti material. Apa tindak pidana yang diakibatkan yang diduga kami lakukan penghasutan tersebut. Begitu Mbak ya? Terima kasih. Agendanya jam berapa Pak? Agendanya jam 10. Ya, tapi saya siap-siap dulu karena kalau diberi waktu yang banyak maka saya juga punya banyak yang perlu saya presentasikan. Ya Bang, tengah. Tengah, Abang geser lagi ke kiri, izin. Oke. Ya, pertanyaan. Sejumlah tim dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, juga dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang juga menangani kasus ini. Di antaranya Bang Peter Celestinos, Bang Jimmy Mokolengsang, ada Bang Medi Juniarto, ada sejumlah lawyer lain yang juga ingin agar bisa proses gelar perkara itu juga kami simak bareng-bareng, dan kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari aspek hukum acara maupun substansinya bisa kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya memang akhirnya hari inilah kami diundang ya, dari tanggal 3 Juli diundur di 9 Juli nanti jam 10. Maka sebagai pihak yang diundang kami datang lebih awal agar tidak terlambat, jam 10 tepat. Namun sebelum kami masuk itu pengantarnya, dan saya minta untuk Pak Rizal Fadil yang pertama selaku pihak yang memohon untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Rizal, silakan. Sini tengah aja Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengabulkan permohonan TPUA untuk diadakan gelar perkara khusus atas keberatan pengumuman Dirtipidum tanggal 22 Mei 2025. Dan pada kesempatan inilah kami akan mengoptimalkan apa-apa yang menjadi misi untuk membuktikan bahwa ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo itu palsu. Jadi apa yang disimpulkan oleh pihak Bareskrim atau Dirtipidum bahwa ijazah Joko Widodo itu identik gitu kan dengan 3 temannya yang telah diajukan komparasinya, kita pada kesempatan ini para ahli akan membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Ya, dengan seperti itu maka akan ketarik juga nanti ketidakidentikan pada skripsi Joko Widodo. Dan atas 2 hal prinsip inilah kita akan mendesak pihak Mabes Polri untuk meningkatkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kalau itu sudah bisa terrealisasi, maka diharapkan Joko Widodo diproses ke peradilan. Jadi di situ nanti akan ada pembuktian asli atau palsu berdasarkan vonis hakim. Namun terdakwanya adalah Joko Widodo. Karena memang yang kami adukan melalui Dumas dan sampai ke penyelidikan dan diharapkan sampai ke penyidikan nanti adalah Joko Widodo. Saya kira kami yakin bahwa perjuangan ini akan mencapai hasilnya dan pembuktian itu akan terrealisasi gitu, bahwa harapan dan kepenasaran masyarakat rakyat Indonesia loh. Ini bukan soal TPUA, bukan soal para aktivis atau kuasa hukum, praktisi hukum, bukan. Ini adalah kepenasaran rakyat Indonesia. Dan hari ini menjadi bukti sejarah nanti menuju ke pembuktian dan jawaban atas kepenasaran itu, yaitu ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan lagi. Selanjutnya ada dari TPUA yang diwakili oleh Pak Muslim Arbi yang sebenarnya kasus ini bermula dari Dumas TPUA di 9 Desember 2024. Silakan Pak Muslim Arbi. Ya, baik. Pertama saya mengucapkan ulang tahun Polri dulu ya, tanggal 1 Juli kemarin. Dan yang kedua mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Sigit melibatkan pihak internal. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada Bareskrim yang mengadakan gelar perkara khusus pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai TPUA dan mewakili teman-teman yang lain melihat bahwa pada tanggal 9 Desember itu kan TPUA mengadu ke sini 2024. Kemudian terjadi kebakaran di Pasar Pramuka. Yang itu menurut pernyataan Bitor Suryadi bahwa ijazah Joko Widodo itu dibuat di sana, gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya minta ini juga harus diselidiki, dan oleh sebab itu hari ini juga saya minta Saudara Bitor hadir, ya kan? Kemudian juga saya mengundang teman-teman ahli pidana seperti Dr. Taufik
kemudian para ahli juga kami libatkan di sini sebutkan Mas Roy, kemudian Rismon dan lain-lain dan juga Dr. Tifa. Jadi saya berharap gelar perkara pada hari ini Polri itu melaksanakan presisi, ya kan, mengayomi, ya kan, melayani dan melindungi, ya kan itu. Jadi jangan sampai kemudian 10 tahun kemarin itu banyak aktivis ulama, ya kan, ditangkap hanya karena kritik. Nah, ini kan rakyat bertanya, kami bertanya jangan dikriminalisasi. Jadi sekali lagi, jangan ada kriminalisasi seperti Dr. Roy, Dr. Risman, Dr. Tifa, dan sebagainya. Dr. Egi, Ibu Kurnia, Saudari Jarvalina. Ya. Jadi jangan sampai rakyat bertanya, ini kan persoalannya begini ya. Kalau memang Jokowi ini punya gampang tunjukkan selesai barang itu. Di zaman SBY, ketika ada buku membongkar Reuters sekian, itu jawab dengan buku. Jangan buku dijawab dengan penjara seperti Saudara Bambang Seti dan Saudara Gusdur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Di tengah kita ada Pak Sedido yang juga selalu mensupport perjuangan ini. Silakan Pak Sedido untuk statement terkait ini. Ya, di tengah. Ya. Terima kasih. Saya menganggap teman-teman ini adalah pejuang untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu. Ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama. Apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan, dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang selamat berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Sehingga berjalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum teknis akan dijelaskan di dalam, Pak Roy Suryo ingin menjelaskan apa yang nanti akan disampaikan juga di dalam gelar perkara. Silakan Pak Roy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya bersama Dr. Rismon nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih, fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Rismon dan lain sebagainya. Tapi yang penting karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya.
Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya, ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai error level analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, error level analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital, ya. Jadi bukan analog. Kemudian ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match. Pasti sama. Ada persentasenya. Nanti secara detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembanding. Mana? Nggak ada, nggak pernah disebut. Saya gentle. 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai yang fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Bareskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi. Karena ini yang kemudian dipaparkan oleh Bareskrim. Memang ini fotokopi. Lah itu kalau Anda tanya, kenapa fotokopi? Yang dipaparkan di Bareskrim fotokopi, terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120, sumber preskon Bareskrim tanggal 20. Saya gunakan 3 pembanding. Yang pertama adalah ijazah milik ijazah yang pertama adalah milik Pronojiwo, nomor 1115. Nah ini adalah diehardnya Jokowi. Jadi dia sering menunjukkan sendiri ijazahnya dan dia upload ini, sehingga kemudian ini bukti yang 1115 milik Pronojiwo. Oke? Kemudian ada ijazah yang lain yang saya bandingkan. Ijazah kedua, nomor 1116, urutan ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah Hari Mulyono adalah 1116. Ini ijazahnya. Ijazah yang ketiga milik Sri Murti Ningsih, itu adalah nomor 1117. Ijazah Sri Murti Ningsih pun, itu saya uji. Jadi 3-3-nya ada, jelas. Saya tidak menutupi yang mau pembanding yang mana, seperti kata Pak Rizal Fadila tadi. Ini 3 pembandingnya, clear ya. Nah, hasilnya apa? Inilah teman-teman, 3 ijazah pembanding, ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo, not match, tidak identik. 3 ijazah ini identik. Contohnya ini, ada logo, ada huruf A. Ini 1117 dengan 1115. Pronojiwo ini milik Sri Murti Ningsih, match. A-nya lihat, A-nya masuk ke dalam logo, A-nya masuk ke dalam logo. 1120 milik Joko Widodo, A-nya keluar dari logo. Ini artinya tidak identik. Z-nya juga, Z-nya punya Joko Widodo itu keluar dari ke atas, sedangkan yang lain itu lebih masuk ke dalam. Jadi ini detailnya ada, persentase aja, bahkan ada 6 identitas yang ada. Kemudian skripsi. Skripsi ini saya peroleh secara resmi dan legal. Ya, karena kami diterima oleh UGM pada tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan, diserahkan langsung resmi juga oleh Wakil Rektor Profesor Wening Widyasmoro. Ya, jadi ini skripsinya. Yang menarik dari skripsi ini, nanti Dr. Resmond di dalam akan menjelaskan soal font dan lain sebagainya. Saya langsung saja ke kesimpulan. Ya, bahwa di sini di halaman pengesahan ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini dibuat tahun 85 bulan November. Sebetulnya Profesor Ahmad Sumitro itu yang benar adalah bulan November itu masih doktor. Ini yang benar yang ketikan. Ini yang bukan, ini yang ketikan print baru. Ini kok kenapa sudah profesor padahal yang benar doktor. Profesor Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besarnya pada bulan Maret 86. Jadi belum profesor seharusnya. Tanda tangannya juga sudah dikonfirmasi oleh putrinya, Mbak Aida Greenberry, putrinya Ahmad Sumitro yang ada di Australia, itu tidak benar. Namanya pun tidak benar, pakai Soe Mitro. Nah, jadi artinya ini kesimpulannya, ini yang paling penting. Hasil uji ELA, error level analysis, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match.
fotonya di ijazah itu tidak match dengan foto sekarang, dia sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah itu justru match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Ijazah pembanding nomor 1115 milik Fronojiwo, kemudian 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, semuanya identik. Jadi 1115, 1116, 1117 itu identik semuanya. Tapi lucunya ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Clear ya? Jadi tidak identik justru dengan 3 ijazah di atas. Enggak ada yang identik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih, ini yang benar, itu sudah ditulis profesor di lembar pengesahan. Padahal nggak boleh, dia belum profesor, beliau belum profesor. Nah, justru padahal baru beliau itu profesor Maret 86. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Ini yang paling penting juga. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Lembar pengujiannya nggak ada. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa waktu itu nggak ada. Dan itu sudah ditanyakan. Prof. Bening waktu itu juga bingung lihat kok nggak ada. Terus cari yang lain. Kemudian yang lain malah yang ketemu soal tesis itu. Ya, jadi milik Jokowi nggak ada. Kesimpulan dari ini semua, skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada pertanyaan. Apa yang abang sampaikan ini sebelumnya sempat dibawa juga di gelar perkara biasa atau pasti khusus? Makanya karena ini tidak pernah dipanggil di gelar perkara, ini hanya kemarin banyak dikatakan itu jangan hanya di luar. Makanya supaya tidak hanya diumbar di luar di media, terima kasih teman-teman media yang sudah memberitakan, kami presentasikan di dalam, lebih detail nanti yang ada di dalam. Oke? Kalau Gitu ya. 3 ijazah tadi memang ijazah yang memang digunakan Barreskrim untuk di Itu yang saya tidak tahu. Makanya Barreskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu. Oke, gitu ya. Supaya ya. Nanti 3 ijazah itu misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya. Bu Roy siapa? Sangat setuju. Silakan hadirkan. Fronojiwo silakan hadir, Sri Murti Ningsih silakan hadir, tapi almarhum Hari Mulyono ya kita siaran saja. Ya, kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Fronojiwo, Sri Murti Ningsih dan orang-orang yang sudah disebut. Oke ya, gitu ya. Terima kasih. Ada lagi, kalau tidak kami cukup Masuk mau ya? masuk ya. Cukup, terima kasih semuanya ya. Mari. Komunikasi sama Pak Betroy juga sih terkait dengan ijazah yang pramuka itu. Oh, sudah komunikasi. Nanti ya, pokoknya kita lanjutkan clear. lagi. Yang penting ijazahnya palsu, entah itu dicetak di Pramuka, dicetak di mana, itu selain soal. Mungkin saya tambahkan begini, Ya. penelitian sebelumnya itu kan hanya pada level ada masalah dalam ijazah, belum sampai pada level ijazah itu bagaimana dibuatnya. Nah, temuan saudara Betor Suryadi itu mengkonfirmasi modus operandi. Jadi kalau sebelumnya dugaan ijazah itu palsu, bahkan hari ini justru dapat informasi modus operandinya itu dicetak di pasar Pramuka. Nah, yang belum dikejar itu adalah siapa yang nyetak, atas pesanan siapa, dan kapan itu dicetak. Nah, ini adalah tugas penting dari polisi selaku penyelidik. Dan karena itu ini kan mengkonfirmasi bahwa penghentian kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo yang dihentikan itu prematur. Kenapa? Ternyata banyak temuan baru yang itu pasti belum diklarifikasi oleh penyidik dari Barreskrim Mabes Polri, diambil keterangannya. Karena kalau keterangan-keterangan baru itu diambil, tentu tidak akan menjadi dasar penghentian. Begitu ya? Bang, ini tertutup berarti ya gelar perkara khusus ini? Kami mengusulkan agar ada juga media bisa masuk, tetapi karena ini bukan gawe kami harus izin dulu. Kalau nanti ternyata Barreskrim selain menyatakan ini gelar perkara khusus, tapi juga sekaligus terbuka agar transparan, kredibel, akuntabel, akuntabel. Nah, nanti akan kami info dan tolong nanti bisa masuk ya, agar bisa menyaksikan langsung. Jadi bukan katanya-katanya begitu. Dengan Bang siapa Bang? Ahmad Kozinuddin, koordinator tim advokasi. Terima kasih ya. Baik, terima kasih semuanya. Roy Suryo terkait kasus pencemaran